Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 Februari 2024. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin, so far Bitcoin tetap struggle ya, bertahan di kisaran level 43.000 something teman-teman. Jadi bisa dibilang marketnya nggak gerak sejak beberapa minggu terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 minggu pergerakan Bitcoin sudah sideways di level yang sama sejak 4 Desember 2023 lalu. Jadi lumayan ya membosankan ya mungkin bagi sebagian besar kalian. Teman-teman, hari Senin besok kita akan dapat beberapa data yang penting. Jam 7 pagi, Jerome Powell akan speech. Ini akan sangat penting menjelang penutupan closing time frame weekly untuk Bitcoin. Jadi waspada dengan volatilitas pada market ya. Ini bisa menjadi narasi yang sangat penting. Kemudian di sore hari atau malam hari akan ada data soal composite PMI untuk Inggris sama Amerika Serikat. Lalu akan ada data soal ISM non-manufacturing employment dari Amerika Serikat. Jadi pagi hari besok itu akan menjadi sentimen yang cukup penting untuk market. Jadi waspada buat teman-teman karena volatilitas pada market menjelang jam 7 pagi tersebut bakalan sangat-sangat penting untuk kita jauhi dulu, terutama buat teman-teman yang mungkin trading di market yang beresiko, teman-teman koin-koin dengan market cap kecil ataupun teman-teman yang trading di futures itu bakalan mendapatkan impact yang sangat-sangat eh, terasa, teman-teman. Oke, itu dari kalender ekonomi. Kemudian berita kita mulai dulu dari makro ya, kondisi dari ekonomi keseluruhan. Teman-teman, Amerika Serikat beritanya kemarin rame banget soal penyerangan terhadap Irak dan Suriah secara besar-besaran, dan ada 85 titik yang digempur, dibombardir oleh Amerika Serikat bersama dengan sekutu. Serangan ini juga ditengarai bakal menjadi awal serangan Amerika Serikat berskala lebih besar terhadap milisi dukungan Iran yang sebelumnya menyerang pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebelumnya, serangan militan didukung Iran menewaskan 3 anggota militer Amerika Serikat dan 40 orang lainnya luka-luka di Yordania. Presiden Joe Biden mengatakan bahwa serangan militer Amerika Serikat akan berlanjut. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik di Timur Tengah atau dimanapun di dunia, tapi biarlah semua orang yang ingin menyakiti kami mengetahui hal ini. Jika Anda menyakiti Amerika Serikat, kami akan meresponnya, kata Joe Biden. Serangan pada hari Jumat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan serangan sebelumnya terhadap milisi yang didukung Iran. Selama beberapa minggu terakhir, sebelumnya serangan Amerika Serikat juga berfokus pada penyimpanan senjata dan fasilitas pelatihan. Ada perang yang masih sedang terjadi, teman-teman. Jadi secara makro pasti akan sangat memberikan impact juga terhadap pergerakan dari market ya. Jadi waspada, market saham biasanya sangat-sangat sensitif terhadap isu perang, teman-teman. Sementara komoditi biasanya akan dapat momentum bagus kayak gold ataupun oil. Itu biasanya menjadi salah satu sentimen positif bila mana terjadi perang. Bitcoin juga kemarin kalau kita ngikutin di perang antara Rusia sama Ukraina, Bitcoin justru mengalami rally ya waktu itu. Jadi ada semacam ya anomali lah terhadap pergerakan dari market. Kemudian kita akan lihat beberapa news lain, teman-teman. Salah satunya adalah Outlier akan ngadain airdrop. Ini khusus buat staker Celestia yang udah ngikutin Celestia Stakers registration. Itu sekarang sudah dibuka, teman-teman. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk memperoleh token ALT dengan cara melakukan staking ya, melakukan staking Celestia yang kalian punya. Periode ini sebenarnya sudah dimulai sejak Januari 2023 dan ada 3% total token yang akan dibagikan, total token outlayer yang bakalan dibagikan teman-teman dalam
kegiatan ini ya. Dan tentunya staking yang dilakukan itu ada persyaratannya. At least teman-teman staking 35 Celestia baru bisa memperoleh hadiah ya teman-teman. Kalau di bawah tersebut ya enggak sih teman-teman. Jadi untuk ketentuannya itu ada di sini, di website resminya dia. Teman-teman cari aja di blog.outlayer.io, ada berita terbarunya terkait dengan program stakingnya, bisa di mana aja, itu tersedia di sana. Tapi intinya adalah sentimen ini bakalan memberikan impact yang bagus untuk Celestia, karena otomatis banyak orang yang bakalan membeli Celestia dan melakukan staking. So ini berpotensi untuk memberikan impact terhadap kenaikan harga. Berita yang lain datang dari US Regional Bank Stock. Jadi saham-saham bank regional dari Amerika Serikat sekarang udah mulai steady, udah mulai stabil setelah brutal sell off yang terjadi pada tahun sebelumnya. Ada beberapa bank yang memang kena dampak seperti ya ini Bank New York Community Bank Corp, kemudian juga ada KBW Regional Bank Index, terus juga ada bank-bank yang lain ya seperti apa namanya, bank yang kemarin yang kena masalah tersebut teman-teman, saya lupa namanya ya. Jadi ya itulah, pokoknya intinya bank-bank dari Amerika Serikat ini kemarin sempat kena semacam masalah likuiditas yang menyebabkan Fed itu akhirnya harus memberikan suntikan dana talangan lah istilahnya kepada bank-bank tersebut. Tujuannya apa? Supaya bank-bank tersebut tidak kolaps, teman-teman. Ya, karena akhirnya sudah dibantu oleh Fed, bank-bank ini akhirnya bisa terselamatkan bahkan sampai sekarang. Ya. Jadi akhirnya ya secara harga mereka sudah mulai stabil dan semoga sih bisa segera recover nih untuk bank-bank yang udah sempat mengalami penurunan. Kemudian berita terbaru, Facebook, Instagram itu akan bersiap untuk menyediakan atau memfasilitasi untuk ETF ads atau advertising untuk ETF atau periklanan untuk ETF. Ya, jadi ini adalah momentum di mana ETF Bitcoin itu sudah mendapatkan restu setelah kemarin dari Google sudah memberikan izin ya untuk memberikan atau memberikan iklan lah teman-teman. Jadi ada iklan di YouTube ataupun di Google, di website-website tersebut tentang ETF, dan Facebook, Instagram juga sudah mengikuti jejak tersebut. So ini akan menjadi narasi yang bagus untuk ETF Bitcoin ke depan. Selain itu, berita datang dari FTX, dikabarkan bakalan siap menjual untuk saham Anthropic. Ya, setelah kemarin beritanya FTX melakukan penjualan terhadap beberapa aset kripto, sekarang beritanya mereka udah siap jualan saham. Dan mungkin kedepannya akan jualan properti juga, karena kan FTX ini asetnya banyak ya, nggak cuma tentang kripto, tapi juga beberapa saham dia punya, beberapa properti juga dia punya. Selain itu dia juga siap untuk menjual beberapa sahamnya di DCG, teman-teman, Digital Currency Group, seperti Genesis dan lain sebagainya. Jadi ini tentunya akan memberikan impact terhadap penurunan harga lanjutan ya tentang saham-saham tersebut. News di perdagangan kemarin nggak terlalu banyak, teman-teman. Sentimennya bisa dibilang sangat slow, dan itu memberikan impact terhadap pergerakan Bitcoin yang juga kurang lebih sama-sama aja. Bitcoin struggle, tapi ada beberapa lonjakan pergerakan ya dari beberapa altcoin. Teman-teman bisa cek datanya langsung di cryptobubbles.net. Teman-teman bisa lihat di sini koin-koin apa sih yang lagi hype, koin apa yang lagi naik, koin apa yang lagi turun. Ya, silakan untuk kunjungi cryptobubbles.net. Teman-teman bisa cari di Google Crypto Bubbles gelembung isi S. Nah, .net. Ntar aja langsung masuk ke sini. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Oh, tuh kan ada persentasenya nih. Koin ini naik sekian persen, koin ini naik sekian persen. Nah, buat teman-teman yang suka scalping, yang pengen cari koin-koin apa ya yang bisa di scalping, yang bisa menarik, teman-teman cari aja di sini, teman-teman. Ada banyak pilihannya. Tentunya teman-teman harus analisa lebih lanjut ya. Nggak cuma asal lihat, oh koin ini lagi naik sekian, teman-teman beli. Nggak seperti itu juga. Teman-teman lihat nih, Lunch kok bisa naik nih secara pergerakan harga.
Teman-teman harus analisa, buka dulu dia di CMC atau di CoinGecko, lihat narasinya karena sentimen news sudah tersedia di sana, teman-teman. Tinggal lebih banyak riset aja. Kemudian Oasis belakangan juga ada kenaikan ya, tapi sekarang udah sedikit mengalami koreksi. Koin-koin yang udah turun lumayan dalam kayak Jupiter, ini ada airdrop yang dibagikan, makanya ada penjualan pada Jupiter. Kemudian INJ juga aku perhatikan terus mengalami fase koreksi penurunan. Mungkin bisa menjadi momentum teman-teman buat cicil beli mumpung harganya diskon. Dan koin-koin yang lain teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin. Nah, gimana pergerakan dari pergerakan Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin di time frame weekly so far ongoing untuk closing dengan satu candle long stick ya. Long stick tapi dengan ekor yang agak panjang. Kalau kita perhatikan sih dari posisi saat ini dari Bitcoin sendiri masih lumayan oke. Volume perdagangannya lumayan bagus, smart money juga terbilang bagus, teman-teman. Indikator RSI-nya udah menunjukkan fase penurunan. Kalau dari time frame weekly, saya rasa belum ada indikasi-indikasi kuat kemana pergerakan arah selanjutnya pada Bitcoin ya. Sementara kalau kita lihat dari daily time frame, Bitcoin jelas struggle, jelas lesu. Bitcoin beberapa kali mencoba untuk menembus level 43.600, tapi setiap kali Bitcoin mencoba selalu gagal untuk closing di atas level tersebut. Volume perdagangan pun kalau kita perhatikan juga sudah mengalami fase penurunan. Mungkin karena kemarin weekend dan hari ini juga masih weekend. Dari smart money itu masih tetap stay pada market dengan volume yang lebih kecil daripada di bulan Januari kemarin. Itu, jadi indikasinya saat ini kita masih terbilang struggle dan belum ada indikasi yang begitu kuat bahwa Bitcoin akan melanjutkan tren kenaikan ataupun Bitcoin mengalami fase penurunan. Belum jelas arahnya kemana. Sementara dari time frame 4 jam, sideways-nya sangat-sangat kentara ya, sangat-sangat jelas kelihatan flat banget pergerakan Bitcoin, sangat tidak bergairah. Ini biasanya fase-fase yang paling sulit buat kalian yang trading di market futures. Karena bukan kalian akan kehilangan dana ketika market bearish atau bullish. Justru lebih banyak kalian kehilangan dana ketika marketnya sideways. Ya, jadi hati-hati teman-teman yang trading masih belum aman posisi saat ini. Dari time frame 1 jam pun kelihatan kemarin volume perdagangan pada Bitcoin juga masih terbilang lesu ya. Terus volume nggak terlalu banyak, dari RSI pun juga ya stabil teman-teman. Jadi kalau dari saya sih untuk saat ini di bigger picture-nya ekspektasi saya masih Bitcoin create wave B and then Bitcoin kembali melanjutkan fase koreksi. Meskipun ada beberapa narasi-narasi seperti perang ataupun narasi-narasi yang lain yang mungkin sebenarnya narasinya positif buat market ya. Tapi kalau secara struktur pergerakan harga, saya melihat Bitcoin ini udah waktunya untuk koreksi dulu. Karena di harga saat ini pun Bitcoin sebenarnya belum terlalu memberikan apa ya, sebuah pergerakan yang lumayan bagus, teman-teman. Jadi ibaratnya Bitcoin udah sulit buat naik, ekspektasinya adalah Bitcoin kasih diskon dulu. Ya paling gitu sih buat saat ini. Tapi apakah benar nanti akan turun atau enggak, ya itu nggak tahu. Tergantung dari marketnya seperti apa. Kemarin juga kita sudah spill beberapa level resistance yang penting untuk diperhatikan, yaitu di Fibo 50 dan Fibo 61,8 antara range 43.600 sampai dengan 44.800. Itu akan menjadi resistance penting untuk Bitcoin. Kalau berhasil ditembus, maka arah Bitcoin bisa aja kembali mengalami trend rally. Mungkin 50.000 menjadi target yang bisa dicapai. Tapi kalau dia gagal untuk menembus area tersebut, maka kita akan berpotensi untuk kembali melanjutkan tren koreksi. Kita menunggu diskon, teman-teman. Apakah akan dikasih di bulan Februari dan Maret? Ya, who knows. Oke, gitu aja buat Bitcoin saat ini ya. Karena market yang lain di XY, saham Amerika Serikat, kemudian juga dari gold juga masih stuck karena weekend, marketnya libur teman-teman. Jadi ya itu, Bitcoin dominance masih tetap strong, jadi mungkin beberapa altcoin bakalan masih ketekan. Ya, jadi ya itu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.